Karena memang perkara yang lebih dekat dengan manusia itu adalah perkara mati. Siapapun akan menghadapi kematian. Kullu nafsin Za'iqatul maut. Kematian itu tak bisa dihindari. Kemanapun kita lari, yang namanya mati, yang namanya ajal. Ajal itu artinya batas. Batas jangka ketentuan yang sudah Allah tetapkan dahulu ketika di alam rahim. Karena saat itulah malaikat diutus oleh Allah untuk menulis bikat rizqihi wa ajali, rezekinya dan ajalnya. Maka apabila ajal itu sudah sampai, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, tak bisa dimajukan dan Bisa dimundur. Maka ada satu ayat dalam Al-Quran yang terdapat di surat yang keempat, surat An-Nisa. Allah berfirman, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyaddadah." Ainama takunu, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, kematian itu pasti akan mendapati. Meskipun kamu berlindung di benteng yang kokoh. Apa makna benteng yang kokoh? Dimanapun kalian berlindung, dengan cara apapun menjaga kesehatan, olahraga yang cukup, makan yang bergizi, minum obat dan seterusnya. Mungkin banyak cara manusia untuk agar tetap sehat. Tapi apabila kematian itu sudah dekat, tak bisa menghindar sedikit, maka sedang berceramah pun bisa mati. Karena sering disebutkan presiden mati, gubernur mati, Pak RT mati, Pak RW mati, Ustadz mati, jamaah mati, semuanya. Gak ada yang selamat di kematian. Ada kisah Bapak Ibu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah ini termasuk kisah Israiliyat. Israiliyat artinya kisah yang terjadi di zaman Bani Israil. Bani Israil adalah anak cucu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Namanya Bani Israil. Bani Israil, Israil itu adalah nama lahir daripada Yakub. Israil bukan Israel, itu berbeda. Dua hal yang berbeda. Israil itu lain, nama lain dari Yakub alaihissalam. Kalau Israel itu biologis. Jadi di zaman itu Nabi Sulaiman alaihissalam punya seorang wazir, punya seorang teman dekat. Mungkin kita punya menteri atau orang terdekat dia. Suatu ketika Nabi Sulaiman berada di istananya. Lalu kemudian datanglah orang yang mana wazirnya ini tidak mengenali dan bentuknya aneh. Lalu kemudian orang ini pun bercakap-cakap dengan Nabi Sulaiman. Setelah itu dia kabarkan bahwasanya saya diperintahkan untuk mencabut nyawa seseorang wazir. Dan ternyata wazirnya ini, menterinya ini pun menengok kepada orang yang asing tadi dengan tatapan yang menakutkan. Menakutkan terus orang ini kepada wazirnya tadi. Di situ wazirnya tadi mulai rasa takut. Kenapa orang ini menatap saya? Lalu kenapa rasa takut itu yang terus menghantui dia? Dia pun minta ke Nabi Sulaiman untuk dipindahkan ke tempat yang jauh. Dia berharap pasukan Sulaiman, salah satunya adalah angin, untuk memindahkan ke tempat yang jauh. Tempat yang jauh ini ada yang mengatakan adalah dataran India. Ini pendapat. Lalu kemudian karena terus dia meminta kepada Nabi Sulaiman, akhirnya pun Sulaiman mengabulkan permintaan itu. Dihantarlah oleh angin tadi ke dataran yang tinggi, dataran rendah Asia di India. Sesampai di sana, pas wazir sampai di tempat tujuan, rupanya malaikat maut sudah nunggu. Tujuannya tadi berbeda, lari daripada kematian orang, tapi malaikat. Karena para nabi itu biasa ditemui oleh para malaikat. Karena dia melontotnya yang aneh, maka di situ dia minta terus dibawakan tempat yang jauh. Jadi nanti kalau ada jumpa orang tak kenal melotot kamar yang angkat dari dan jangan manusia. Dan dalam kehidupan kita ini bisa jadi terjadi begitu Bapak Ibu. Dulu ketika awal-awal saya di Mesir, yang jelas Allah SWT pasti akan selalu memuji hambanya. Lalu kemudian apa terjadi? Orang ini pun dihantar tempat yang jauh, rupanya mereka sudah menunggu di situ. Ini maknanya dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Saya insya Allah berpanjang, sebab saya olahraga sejak pagi, saya minum obat yang banyak, saya ini pokoknya secara ilmu kesehatan saya betul-betul jaga. Itu sebenarnya asbab saya meninggal tidak ditentukan sakit atau tidak. Kalau ajal tadi sudah sampai, kemanapun kita lari,
aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun kalian berada di benteng yang kokoh sekalipun. Dan Allah katakan di surat yang lain, qul, katakanlah, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu laqikum. Katakanlah oleh Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, bahwasanya dia pasti akan mendapati. Apa itulah hebatnya. Maka kalau dia mengatakan apa yang paling dekat dengan manusia, Kematian. dekat sekali. Saya semakin lama mengkaji tentang alam barzakh, alam kubur, alam akhirat, dan kematian ini, terasa dari bawah ini. Nanti subuh aku tidak ya. Kalau bangun saya subuh nanti terpaksa apa ini tadi menantikan tadi. Makanya ketika kita bangun ada satu doa yang diajarkan Nabi. Apa doanya bu? Dapat saya kasih tanya. Bukan itu doanya, itu yang doa biasa yang kita baca. Ada yang lain. Itu berkaitan dengan ruh dan arwah. Alhamdulillahilladzi afani. Alhamdulillahilladzi afani. Pernah dengar doa itu? Segala puji bagi Allah yang telah afani, yang telah memberikan kesehatan kepada. Bisa abang gitu. Alhamdulillahilladzi afani. Yang kedua warudda ilayya ruhi. Dan mengembalikan kepadaku roh. Ada tidur, roh itu diambil sementara, bukan nyawa, roh. Nah, dikembalikannya roh itu kepada tubuh kita, maka kita pun memuji Allah. Yang ketiga, wa'adzina, dan mengizinkanku, wa'adzina li fi syukrihi, untuk tetap bersyukur kepada. Ini tiga. Yang kedua, rohnya dikembalikan lagi. Maka kalau sudah dikembalikan, tidak dilepas lagi, Pak. Kalau yang tidur berarti dilepas lagi, kan sebagai berapa orang itu. Awas nanti kembali lagi dia selesai. Yang ketiga, masih mengizinkan bersyukur kepada. Apa bentuk syukur kita? Inilah yang kita lakukan di pagi yang berbahagia ini, sholat, kemudian kita berikut bermajlis. Itu bentuk syukur kita. Nah, kembali ke cerita tadi. Begitulah dekatnya kematian dengan manusia. Ada kisah yang lain Bapak Ibu. Kisah yang terjadi di dalam kisah ini sahih. Terdapat dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau kisah yang tadi, kisah Israiliyat, dan Israiliyat itu boleh diceritakan kata Nabi. Hadithu an Bani Israil. Ceritakan oleh tentang kisah-kisah Bani Israil. Kisah-kisah terdahulu. Dan tusaddiquhu wa la tukadzibu. Jangan engkau benarkan semuanya, jangan pula engkau ingkari semuanya. Walau harus tak apa diceritakan, tapi jangan pula dibenarkan sebelumnya, yang pula dibohongi sebelumnya. Itu sudah. Apa maknanya? Kalau itu bermanfaat bagi kehidupan kita, kita jadikan pelajaran. Nah, kisah semacam tadi ternyata ada hubungan dengan ayat Al-Quran. Kemana pun kita pergi, kematian itu pasti akan datang. Ini kisah yang pertama. Nah, kisah tentang orang tiga bersahabat, satu kota, satu kota, satu yang kita. Jadi ini prinsip-prinsipnya. Artinya Bapak, kisah-kisah semacam ini dari dulu orang-orang yang didatangi malaikat itu biasa. Biasa sekali. Nabi Muhammad biasa didatangi malaikat. Kemudian Nabi Musa juga didatangi malaikat. Nabi Ibrahim, para nabi, orang-orang soleh sejak zaman dahulu sampai kisah-kisah yang ditulis hari ini masih menceritakan tentang mereka didatangi oleh para malaikat. Nah, pada pagi ini cerita di buku ada jelas sesuatu maut. Cerita kita tentang orang-orang yang didatangi malaikat maut. Itu menarik ceritanya. Ini termasuk kisah Israiliyat yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab. Kisah ini kalau bermanfaat bagi kita jadikan pelajaran. Maka kisah-kisah semacam ini kita ambillah dari Al-Quran untuk mengambil ibrah dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita mulai kisahnya halaman 81, yaitu orang-orang yang didatangi malaikat maut. Tapi kisah ini sudah lama sekali. Nabi Yakub dengan Nabi Muhammad beliau yang sangat jauh. Dan Nabi Musa saja beliau yang sangat lama sekali. Nabi Yakub alaihi salam mu'akhiyat li malakil maut, bersahabat dengan malaikat maut. Sama seperti kisah Nabi Musa alaihissalam ketika akan meninggal didatangi malaikat sampai ditampak keluar dari mata. Dalam hadis begitu Bapak Ibu, itu seperti apa? Wallahu a'lam. Tak bisa pula kita bayangkan. Tapi hadis sahih Ustaz.
Hadis riwayat Imam Muslim. Kisah itu ada. Dan kisah itu pertama sekali saya dengar ketika saya belajar di tingkat 1 Al-Azhar. Kaget sekali. Tapi begitu cara Allah untuk memberikan ibrah kepada orang beragama Islam untuk menyatakan bahwasanya kematian itu pasti akan datang. Dan kalau ajal itu belum, separah apapun jatuhnya kalau belum mati nggak mati. Untuk nggak titik masih koma, itu selesai. Jadi koma maknanya apa? Karena belum selesai. Sambung. Aku ini bersahabat berteman dengan malakul maut. Wazarahu, lalu kemudian malaikat maut itu mendatanginya dalam bentuk wujud manusia. Bisakah malaikat itu menyerupai manusia? Bisa. Bisa. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, banyak nabi itu hal yang biasa seperti itu. Ketika Allah kirimkan berita kepada Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Ibrahim anaknya akan dapat Ismail, Nabi Lut dan kaumnya akan dianggap diutus malaikat, dan itu hal yang biasa oleh para nabi. Nah, kebetulan kisah ini tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam. Fazarahu, dia datang untuk berkunjung berziarah. Faqala lahu Yaqub alaihissalam, kemudian Nabi Yakub pun bertanya, ya malakul maut, wahai malaikat maut, azakiran cipta am qabidul ruhi, engkau datang ke sini untuk berziarah mengunjungiku saja atau untuk mencabut nyawa? Tanya Nabi Yakub alaihissalam. Qala, lalu malaikat maut menjawab, wal zakiran, aku datang ke sini hanya untuk ziarah saja. Qala, Nabi Yakub bertanya lagi, fa inni as'aluka hajatan, aku tanya kepadamu satu hal. Qala, malaikat maut menjawab, wa ma hiya, apa itu wahai Yakub? Qala, Yakub berkata, antu alimani idza dana ajali, engkau beritahu aku apabila ajalku sudah dekat. Itu permintaan Yakub alaihissalam. Kata dia, kalau nanti ajalku sudah dekat, maka beritahu. Mungkin untuk persiapan untuk menjaga-jaga untuk persiapan. Wa aradta an takbida ruhi, dan kalau engkau ingin mencabut nyawaku, maka beritahu aku. Fa qala, malaikat menjawab, nah, ya, nanti akan saya beritahu. Ursilu ilaika rasulaini aw thalasa, aku akan utus kepadamu 2 ataupun 3 utusanku. Judulnya tadi orang-orang yang datangi malaikat maut. Yang dihadirkan oleh malaikat maut ini adalah para utusan malaikat maut. Utusan kepada manusia. Kalau Bapak Ibu pernah dengar kisah, setiap hari malaikat maut itu memandang wajah kita sebanyak 10. Oh, jadi berkeliling lah dia. Tengoknya wajah ibu, aku dokter atau dulu. Tengoknya aku dulu. Di setiap 70 hari itu ada dalam kitab. Ada dalam kitab di Al-Qurtubi, kitab yang berjudul At-Tadhkirah. Andailah kisah ini ada. Kalau kisah ini tidak ada, Bapak kita anggap saja ada kisah semacam ini. Tapi memang malaikat maut itu berkeliling, Pak. Ibarat supir oplet. Siapa berangkat hari ini jam 7 pagi. Maka dia pun berputar-putar lah. Berputar sekarang itu yang ini. Tak payah lah dia pakai CCTV tinggal tengok aneh. Iya kan, dia pakai CCTV Ustaz. Payah dia jalan. Ibu nih. Kayak PRN dah, tek mati. Malaikat maut pun kemudian datang. Allahu Akbar. Datanglah malaikat maut. Waqala, Yakub bertanya, azakiran jidda am biqabil ruhi, wahai malaikat maut, engkau datang kepada aku ini untuk mencabut nyawaku atau sekedar berkunjung? Kata malaikat maut, biqabil ruhika, aku kali ini datang untuk mencabut nyawa. Enak ada bocoran. Enak ada bocoran. Awak. Tadi janjinya akan dikirim utusannya. Tiba-tiba Yakub tidak merasa malaikat maut sudah datang. Awak tak sanggup mereka mendekati. Delegasi malaikat maut kepada Yakub. Kata Yakub, awalas takun tak akhbar tadi. Sudahkah engkau kabarkan kepadaku? Annaka tursilu ilayya rasulaini aw thalatha, bahwasanya engkau akan mengirim kepadaku 2 atau 3 utusanmu. Sudah atau belum? Kata Yakub kepada mereka. Qala, dia menjawab, qad fa'altu,
sudah aku lakukan. Berpikirlah, kok sudah datang saja? Rasa tanda-tanda itu tidak ada. Dijelaskanlah. Yang pertama, ketiga tadi kan? Yang pertama tanda itu Ubat. bayadu sya'rika ba'da sawadi. Putihnya rambutmu yang ya kan? sebelumnya hitam. Ya. Apa maknanya? Tanda-tandanya. Kalau ada uban, itulah utusan pertama. Ya. Moga buka peci masing-masing. Nanti sampai mau buka mukena. Kalau ada banyak putihnya, Udah banyak. utusan datang. Ya. Berarti kalau sudah banyak putihnya, sudah tak mudah lagi. Betul tak? Betul. Maka Al-Quran itu mengatakan begini, Allahul ladzi khalaqakum min di'fin. Allah ciptakan kalian itu berawal dari lemah. Jika kecil lemah sekali, duduk pun tak sanggup. Didudukkan oleh orang tua. Summa ja'ala min ba'di da'fin quwwah. Setelah kena lemah itu kemudian menjadi Kuat. umur 10 kuat, 20 kuat, 30 makin kuat. Masuk umur 40. Hai. Sakit-sakit. Onderdil mulai. Ini sakit itu. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Setelah kalian kuat itu Lemah lagi. menurun, kembali lemah. Lemah yang kedua ini Bapak Ibu terus melemah. Habis itu Onderdil mulailah. habis itu meninggal. Tapi kata Al-Quran belum. Wa syaibatu dan tumbuhan. Tumbuhan. Memang kematian itu tumbuhan. Tapi kalau orang yang sudah tua mulai tumbuhan di umurnya 60 tak mungkin lama juga lagi. Iya. Umur kalau anak kecil umur 20 ada kemungkinan umur 20 40 lagi, 40 tahun. Kalau umur 70 ada kemungkinan 40 50 tahun lagi. Paling 5 tahun. Jarang. Jarang. Satu dua orang. Itu pun sakit-sakitan. Hidup pun paling enaknya 70. Mak yatim ya, Ada 80 betul sakit, kepala sakit, mata kabur, gigi gugur ya bukan? Rajin-rajin mungkin. Mak yatim. Rajin-rajin. Memang kalau ada orang bilang Aku tetangga di Jogja tuh 105 umur. Masih masak sendiri. Jadi kan kemarin kan dia bilang aja. Jadi bagaimana dia udah nggak ada. Terus bilang aku ada mak aku tuh mak aku. Aku bilang keren. Saya ada 99 tahun umurnya. Saya bilang tambah lagi 100. Ya Allah, masih bisa ada jalan. Ada amalannya yang bagus. Tapi ya punya kita orang yang prima, maksudnya dia kecil tapi rutin, orang nggak tahu. Jika berkaca macam 17 kali. Orang kalau jiwanya muda, kalau penampilan yang muda, pikirannya hidup masih lama. Maka itu pernah tengok Bapak Ibu, isi masjid itu 50 ke atas. Kenapa begitu? Nggak tahu. Tadi merasa saya tidak muda lagi, saya persiapan. Kalau ada yang muda-muda, yang pertama di masjid, yang kedua di masjid, yang ketiga kadang-kadang kegiatan di luar makanya dia ke masjid. Tapi rata-rata yang ke masjid itu di mana-mana pemain inti kata kawan. Itu hal yang luar biasa Bapak Ibu karena dia menyadari Masih mending. bahwasanya saya tidak muda lagi, Enggak, saya tidak masih mending. Nggak tua, nggak ke masjid dulu. ya akan persiapan Mana? dirinya untuk perjalanan yang panjang, perjalanan yang kekal abadi selama-lamanya. Ada salah satu hadis Nabi ini menghibur bagi kita. Kata Rasulullah, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan." Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah ingin kita baik, apa tandanya? Yastabihu kata Nabi, Allah pakai orang. Para sahabat. Kaifa yastabihu? Bagaimana Allah memakai kami? Apa tandanya? Kami kan tidak pernah melihat dia. Apa tandanya Allah memakai kami? Kalau memang Allah ingin kami baik, apa tandanya? Allah pakai kami. Apa yang maksud dengan pakai? Riwayat disebutkan, yafdahullahu lahu amalan salihan. Allah bukakan bagi orang itu untuk beramal saleh sebelum meninggal. Allah bukakan. Selama ini Bapak Ibu di umur 40 ke bawah masjid itu lewat tertutup bagi dia pintu masjid. Jauh perjalanannya sampai masjid dekat rumahnya tak sampai-sampai tertutup namanya. Ketika dia menginjak usia 40 tahunan, karena orang itu 40 tahun lah mulai dia berpikir mana. Kalau dia tahu malam kalau arba'ina sana ketika umur 40 tahun ini batas yang disampaikan oleh para ulama. Kalau juga umur 40 tahunan tidak juga ke masjid, tidak juga insaf, itu kurang. Saya pernah beberapa orang tanya, kenapa dia tak ke masjid? Yang pertama alasannya tadi, dia orang yang sudah tua, umur yang 50, 60, tak ke masjid itu malu. Kenapa malu? Disebut tak insaf. Ini malu. Nah, orang yang
Orang yang dibuka adalah Allah pintu amal sebelum dia meninggal. Tiba-tiba dalam hati dia berpikir, saya ingin beramal, saya ingin harus pergi. Saya tak mau seperti yang dulu. Inilah tanda salah satu Allah SWT memberi kebaikan kepada seorang hamba. Jadi kalau bapak ibu sadari level itu, level di mana Allah pakai hari ini, Allah mudahkan untuk beramal, maka itu tanda Allah sedang memberi kebaikan kepada kita. Itu baik. Lalu kemudian dengan ubat, ini tanda bahwasanya orang salah satu utusan malaikat. Dan ubat tidak boleh terjadi. Dan ubat itu kelak akan menjadi cahaya bagi orang beriman. Orang beriman ketika di padang mahsyar, bagaimana Nabi mengenalinya? Bagaimana Nabi bisa memanggilnya ke telaga al-haud? Kata Rasulullah, ana faratukum al-haud. Aku tunggu dan di belakang. Ini sangat umat banyak sekali. Dari mana Nabi Muhammad itu mengenal kita? Nah harus merupakan nafsi syaitan. Rasul melarang untuk mencari uban. Fa innahu nurun yaumil qiyamah. Karena uban itu akan menjadi cahaya bagi kita di hari kiamat. Jadi bapak ibu yang beriman, bersyukur sebenarnya Pak. Kalau dia memahami hadis ini, jangan sedih. Ada orang saya mau balik daripada orang Pekanbaru asli Jakarta. Kalau dia balik ke Jakarta, yang uban yang putih itu hitam lagi. Macam umur 25, macam umur 27, padahal umurnya sudah 72. Karena pengen tampil muda. Tapi muda adalah istri. Maka begitulah nanti Rasulullah mengenali cahaya yang bercahaya yang memancar dari kepala. Dan ada tanda lain, orang yang ke masjid di waktu gelap, subuh, maghrib, isya, ke masjid ya bapak ibu. Basyiril masya'in, beri kabar gembira kepada orang yang berjalan ke masjid. Izzulah di waktu gelap, binumuri tapi dengan cahaya sempurna yaumul qiyamah, hari kiamat nanti. Kalau ibu sholat di rumah berjamaah dengan anak tetap dapat 27 karena berjamaah, tapi tak dapat fadilah lain. Angkat kaki ke masjid tak begitu, silaturahimnya tak begitu. Kemudian kalau di ahad subuh dapat makan lontong, 27 dapat silaturahim, dapat angkat kaki, dapat lontong pun dapat. Di rumah Pak beli sendiri. Yang kelima Allah akan berikan cahaya nanti ketika kita berbicara kehidupan. Itulah keistimewaan orang yang ke masjid waktu gelap, dan keistimewaan orang-orang yang ditubuhi uban di kepalanya. Inilah tanda yang pertama kata malaikat memakan alhamdulillah belajar. Yang kedua wadu'fu badanika ba'da quwwatihi, melemahnya badanmu yang sebelumnya kuat. Makanya banyak jemaah kita kalau nggak bisa diam jadi gini. Lutut lemah, punggung lemah. Yang melemah itu bukan saja badan, fisik, ingatan juga ikut melemah. Allah alam saya lupa atau tidak, tapi saya kisahkan di sini atau belum. Saya berkisah lagi. Saya punya guru bapak ini. Guru saya ini 10 tahun di Mesir dan termasuk orang yang pertama ke Mesir dari dia tahun 82 yang diutus ketika itu oleh UIN. Dan belum ada orang Mesir, belum banyak. Itu lettingan tak tahu saya nama lagi, banyak absen memang. Nah guru saya ini 10 tahun di Mesir, hafal Quran, hafal hadis, pulang dari Mesir mengajar di pesantren Darul Hikmah. Sejak tahun 92, tahun-tahun dia ngajar. Sampai kemudian istrinya pun ikut ngajar di sana. Beliau tinggal di Air Tiris, bawa sepeda motor legenda sampai ke Darul Hikmah Padang. Begitu bolak-balik. Karena mengutus pertama, balik pun ikut ulama, ingatan ikut ulama, semua ikut ulama. Ketika dia pulang singgah dari Masjid Al-Fatihah sendiri, sholat asar. Sholat itu dia pulang. Sampai di Air Tiris, sampai di rumah, dia pun tanya ke anaknya, Umi kalian mana? Tadi sama apa itu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dijemput lagi Pak. Sama jemput lagi. Ibu dah pernah ditinggal sama suaminya? Enggak. Panggil. Iya. Begitulah Pak. Dan hukumnya. Jadi dimaklumi. Itulah manusia. Melemah ingatan pun ikut belajar. Ya Allah. Jumpa orang tua. Nenek istri saya itu masih ingat di umur 90 tahun. Setiap kali jumpa dia ceritanya ini.
Setiap kehidupan ceritanya. Zaman itu dia menjual kain ke Malaysia, ada dua smoking zaman itu. Karena orang Islam. Zaman itu di sana belakangnya, dekat ke Medan. Setiap kali jumpa dia ceritanya, saya tanya, Nek, ini kan sudah disita kan tuh, belum lagi, ini kok tamat juga. Nanti ada orang yang berkali-kali cintanya, dia lupa. Kalau melemah ini ikut melemah. Mata ikut melemah. Saya bagi saya. Karena dia mati. Saya ini tutup mata. Sebenarnya fokus. Saya ini fokus. Jadi karena kalau saya pandang itu kadang banyak ditengok yang tak fokus. Jadi saya dengan telinga saja. 2 menit fokus, masuk menit ketiga hilang. Dapat telinga fokus. Begitulah kan semua lemah, mata melemah, tangan melemah, fisik melemah, ingatan. Al-Quran mengatakan begitu. Quran surat yang ke-36 ayat 68. Surah Yasin. Wa man nu'ammirhu nunakishu nunakishu fil halqin. Siapa yang kami panjangkan umurnya, Kami kembalikan dia seperti anak-anak. Seperti apa semula? Bayi. Seperti anak-anak. Makanya kita nampak ya orang tua lucu-lucu deh. Begitulah. Kalau anak muda, anak yang sedang bisa menyikapi itu, di situ kadang terjadi clash. Iya. Anak. Karena orang tua itu luar biasa hati-hati. Harus begini hati-hati nak, bawa motor hati-hati nak. Karena dia bawa motor hati-hati. Sementara anak muda kalau bawa motor, lebih cepat habis ke belakang daripada depan. Dan naik terus modalin. Orang tua kan nggak begitu. Dia sangat hati-hati sekali sebab dia sudah menjalani kehidupan ini dengan duka suka duka. Nah orang muda tak paham itu. Maka begitu orang tua terus menasihati. Fisik melemah, ingatan melemah, mata melemah, termasuk juga mata pencaharian. Dan itu sudah menjadi sunatullah. Iya. Alam seperti itu. Saya kalau belum sampai di usia itu, saya sudah merasakan dengan logika saya. Makanya saya maklumi saya kalau ada jemaah yang tersungguh, kalau ada kakinya selonjoran memang sakit Pak. Ini asal murah sih kalau udah menjalan memang sakit. Boleh nggak saya selonjoran Ustaz? Katanya boleh, nanti duduk. Ngobrolnya nggak boleh. Kalau tidur boleh kalau Ustaz. Tidur boleh nggak apa-apa. Dapat apa enggak? Itu tidak ingat apa. Ketika malaikat itu naik, pagi naik, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat itu berganti-gantian menengok kalian di waktu pagi dan waktu sore. Wa yajtamuna fi salatil asri wa salatil fajr. Dan mereka berkumpul di waktu salat asar dan salat fajar. Dan di sip. Yang malaikat pagi ini sedang naik membawa catatan nama-nama. Tulislah si fulan. Dulu dia sedang duduk, sedang tafakur. Ibu-ibu itu di depan pintu. Pikirannya, badannya di Masjid Nurul Yakin, pikirannya sudah sampai di pasar Cipuan. Belajar. Di rumah, di masjidnya fisiknya, pikirannya sudah sampai. Dan begitu seterusnya nanti sore begitu lagi terus sepanjang hari kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Malaikat melaporkan laporan itu 2 kali sehari. Allah. Apa yang dilaporkannya? Itulah perjalanan hidup selama hidup di dunia. Nah, itulah tanda putusanmu yang kedua kata malaikat maut. Melemahnya badanmu, melemahnya fisikmu, melemahnya ingatanmu, segala sesuatunya akan melemah. Yang tersisa yang kekal di dunia ini hanya Allah saja. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada dalam semesta ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal, yang sisanya hanya Allah yang paham. Yang ketiga, kata malaikat kepada Yakub, wa dihinahu jismika ba'da qawmatihi. Bungkuknya tulangmu yang sebelumnya kuat. Bungkuk tulang ini kaitannya apa? Dengan makan. Karena makan selera mulai berkurang. Iya. Kalau dulu nampak udang galah, pantang kelana. Kalau kini nampak udang galah, takut kolesterol. Takut ini, takut ini. Jarang nampak udang galah. Bacakan kita. La tamutu nafsun. Orang tak akan meninggal sampai dia sempurna. Sering kita dengar hadisnya. Hadisnya Ismail membaca bulan puasa. Seorang tak akan meninggal sampai dia sempurna. Rezeki kan banyak. Rezeki umum, rezeki silaturahmi, rezeki ini, rezeki itu makan. Kalau itu semua apapun bisa dapat. Masuk Selain sudah mulai berkurang. Saya akan berkurang makan saya. Bisa lagi minum kopi. Habislah rezeki saya satu. Sekarang kalau makan udang, habis lagi seperti dulu sudah mulai berkurang. Tak habis rezeki di sini. Kalau dipaksa ada juga sakit kepala. Kalau kata sakit kepala. Tapi kalau sudah sakit kepala, sakit
Selasa ya. Perasaanmu Sabtu lah. Karena kalau Pantai Raja Sabtu bisa. 2 kali seminggu dong. Habis itu meraup-raup habis rezeki. Rezeki makan berkurang. Kalau dulu minggu aja 11 besar, sekarang 11,5. Kita berkurang lagi. Kenapa Pak? Pinjam kan nggak bisa. Emang nggak kuat, nggak bisa dipaksa. Gimana pun enaknya nggak bisa dipaksa. Memang segitulah jatahnya. Lambung kita tuh mungkin menciut juga udah tua tuh nak. Lambung tuh kan nggak terima deh. Udah selera kita kurang, ya kan? Seenak apa pun makan. Minum begitu juga, nggak boleh belah ini. Ujung-ujungnya nanti disortir lah. Udah nggak lah lagi. Kencang daging, ini setengah-setengah. Udah kacang-kacang, ini udah checklist. Kalau emping nggak bisa lagi. Kalau bakar kambing, minyaknya banyak, nanti masukkan. Telur puyuh juga nggak Telur puyuh, jadi nggak tarik. Apa lagi Pak? Berkurang sampai dari habis. Kalau habis juga ya. kalau masih banyak Makanya tadi itu kan memang tadi kurangi. Mungkin kalaupun selera masih kuat, tenaga nggak kuat, juga nggak bisa kan, menumpuk nanti. Nggak diolah, nggak terolah oleh mesin. Puasa rajingan, lemak dah. Orang jalan boleh. Kalau jalan di rumah itu kan kata dokter nggak olahraga, kan teratur. Badan yang pendek, nggak ada pemanasan, nggak ada inti tori. Kan itu kata dokter. Tuh, tak kuat, betul apa tak kuat, ya kan? Maksudnya olahraga jalan kaki tak kuat gitu. Itu masalahnya. Ya, tadi itu udah melemah kan? Oh, tidak tahan dibebani lagi dah. Nak meloncat-loncat tak kuat. Jalan koncang tak kuat. Saya sekarang ini Bapak Ibu jam 4 dulu saya tidur lagi. Berarti dari kurang ya tadi. Itu jam 11 jam 4 tadi. Kalau dulu coba kali subuh kan lewat juga jam 5. Kami kan bangun kena sampai lah. Tapi pas sampai waktunya nanti semua itu akan serba-serba. Sandal nikmat kan kurang itu. Rambut ada banyak putih, ada banyak rambut, ada banyak gigi ada banyak. Kan memang sunatullah. Tutup kemudian dimasukkan secara kehidupan di dunia kita menyongsong kehidupan yang baru yang kita sebut kehidupan di alam barzakh, kehidupan yang indah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Melemahnya fisikmu yang sebelum itu kuat kekal. Kata hari rusuli dari Yaqub ibn dari kita bani Adam kepada anak cucu Adam qabla al-maut sebelum dia meninggal. Kisah itu sampai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Anggaplah kisah ini ada. Kalau anggap saja kisah ini ada. Iya. Tapi faktor-faktor yang kita sebutkan tadi terasa oleh kita. Terasa Ustaz. Kalau Bapak itu kisah-kisah propak misalnya, itu nggak benar kisah seperti itu karena orang meninggal, meninggal. Oke, baik, kita terima. Anggaplah kisah ini tidak ada. Tapi ketika perubahan fisik yang terjadi pada diri kita itu menunjukkan apa? Benar. Menunjukkan Benar adanya. Bisa hidup selamanya di dunia. Akan berakhir nanti dengan Kematian. taruhlah sampai umur 60 tak tumbuhan. Taruhlah di umur 50 tak ada tanda-tanda. Kalau tidak ada tanda-tanda, orang biasanya sulit untuk mempersiapkan. Dan kadang apa itu tanda-tanda itu menjadi sinyal bagi kita. Ya Allah. Ketika kita sakit, ya Allah saya sakit. Kalau tak sakit jangan menyebut Allah. Iya. Jika orang beriman ketika dia menghadapi sakit menjadi penggugur dosa bagi dia. Mari muslimin ada tidak usah muslim itu sakit. Sakit kolesterol, sakit ini, sakit itu illa hatta tanduk sayyi'atuhu melainkan dikumpulkan dosa-dosa. Kita anggap sama ini memang tidak ada. Tuhan ya Allah. Tiba-tiba bisa dan belajar. Saya sudah tidak percaya. Sudah lama saya menampak ya Allah. Sakit perut dan badan. Ini tanda kalau ibarat motor. Sudah lama pakai. Sudah mulai lampunya mesti diganti, kabelnya sudah diganti, lampu depan itu sudah diganti. Kalau motor mungkin ada seperempatnya. Kalau manusia tidak ada. Jadi
yang bisa dijadikan pelajaran adalah berbuah kepada muslim. Inilah sebenarnya yang menjadi kehebatan bagi orang-orang yang senantiasa mengambil pelajaran dalam kehidupan. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanda-tanda itulah yang disebutkan oleh para ulama, oleh orang tua kita, pada pandailah mengikuti kehidupan. Iya, Ustaz. Ada batasnya. Hari dulu ketika di pesantren belajar itu tidak mesti di bangku kuliah, di bangku sekolah terus nanti ditemukan oleh guru. Gak mesti duduk di sekolah. Belajar itu ketika jumpa di wadah orang apa seperti ini, pelajaran. Ketika orang sakit itu pelajaran. Ketika gagal tidur itu pelajaran. Ketika perubahan fisik itu pelajaran. Masih ojek juga nak dekat. Masih udah. Itu semua pelajaran. Jadi ternyata orang beriman selalu berpikir Kalau di dalam kehidupan ini. sampai 5 Pelajaran. Allah. Terakhir tentang rezeki tadi wa in Allah alaiha fattaqullah 57. seandainya rezeki itu telah datang 3 tahun pensiun insyaallah banyak umurnya. maka bertakwa kepada Allah dan Luru 60. jadi di usia tua Kalau orang kantor 58. tua ini masuk 40 tahun. Ini para ulama menyebutkan bukan hadis, tapi ini adalah kesimpulan para ulama. Kalau sudah sampai di umur 40 tahunan, yang telah tinggalkan doa ini. Rabbi auzi'ni An askura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan solihan tardahu wa adhilni Al-Ahqaf. Al-Ahqaf itu sebelum surat Muhammad. Coba cek. Ayat yang ke-47 dapat benar. Al-Ahqaf. Ayat yang ayat ke-15. Falamma balagha arba'ina sana, ketika mencapai umur 40 tahunan ke atas. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an askura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya. Ni'matakal lati terhadap nikmat-nikmat an'amta alayya yang telah kau berikan kepada. Nikmat yang mana? Semuanya. Dari umur kecil sampai 20, 30, 40, 50. Nikmat-nikmat itu telah diberikan oleh Allah dan diberikan umur yang panjang. Pada kedua orang tua untuk beramal soleh. Agar apa yang aku lakukan sekarang ini engkau redoi. Engkau redoi. Urusan. Amalan soleh yang terdo wa adhilni bi ibadikas soleh. Pertama tadi awal tidur sampai pengajian yang kita sampaikan ada 2 amalan. Amalan pertama doa sebelum tidur. Tambah lagi alhamdulillahilladzi apa nih? Iya, udah lupa. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Nanti putar channelnya lagi. Ruhi. Dan masih mengizinkanku untuk bersyukur kepada. Nanti ingatkan saya Pak, bisa diredaksi silakan di-share. Ayat ke berapa? 15. 15 sudah dibaca. Al-Ahqaf ayat 15. Ketika umur 40 tahun. Matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan. Surat Al-Ahqaf. 46. Ayat 15. Tidak yang bisa matang. Wa balagha arba'in sampai umur 40. Qala ucaplah doanya. Rabbi ya Tuhanku itu sendiri. Rabbi walidayya kepada kedua orang tuaku. Amalan solihan itu beramal soleh terdo koridai. Perbaikilah aku wa dzurriyyati dan keturunan ini untuk ilaika wa inni minal muslimin. Sungguhnya aku bertobat kepadamu
Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Inilah anjuran doa yang tak boleh dipindahkan mengajar kita bagaimana bagian berdoa pagi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat kita ambil pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu ada yang bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.